ya, Markus pasal pertama ayat pertama ya, ditulis itu, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis ya, atau seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Oh, baik. Seperti yang ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi yang dimaksud Injil di situ kitab Nabi Yesaya yang dibawa Yesus. Nah, kalau kita mengartikan Injil itu adalah warta ya. Apa sih? Ya, Injil adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Yesus. Bukan dari penyelidikan, bukan dari tulisan orang lain, bukan dari kesaksian orang lain. Anda begini, coba itu nggak ada dasarnya itu ya. Injil itu wahyu yang diturunkan kepada Yesus, nggak ada itu ya, nggak ada. Nah, sekarang saya mau tahu dah. Itu dasarnya dari mana itu? Anda? Iya. Dasarnya Pak Ustadz mengatakan bahwa itu Injil. Anda tahu nggak bang, Injil itu dari bahasa apa? Saya nggak mengarah kepada dari bahasa Yunani. Waduh. Bang, tuh coba tunjukkan dari bahasa Yunani bang, Injil itu mana coba? Injil kok bahasa Yunani? Coba tunjukkan sama saya kalau bahasa Yunani. Bentar-bentar dulu biar abang gak ngaco gitu ya. Biar abang juga belajar dari kesalahan abang gitu. Coba tunjukkan sama saya kalau bahasa Yunani mana? Loh, Injil itu berisi kitab bahasa Yunani. Aduh. Tapi Injil itu dari hasil Septuaginta. Bukan juga. Coba menurut Pak Ustadz gimana? Baik bang, Injil itu adalah bahasa Arab yang disadur dari kata Yunani, Evangelion. Bahasa Yunaninya Evangelion. Betul ya? Iya, nggak ada Injil bahasa Yunaninya. Karena kata ing itu nggak kata apa ya? Nggak ada di Yunani. Jadi Injil itu bahasa Arab yang disadur dari Evangelion bahasa Yunani. Oke, Evangelion itu apa dulu? Nah, lalu apa maksud Injil di dalam bahasa Arab? Kan dia cuma nyadur dari bahasa Evangelion. Oke? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Injil adalah kabar baik yang diterima oleh Yesus ya atau Nabi Isa lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Oke? Nggak ada kesaksian orang lain, nggak ada. Itu namanya Injil. Lo katanya tadi Injil itu dari Evangelion. Sekarang Evangelion itu apa dulu? Evangelion itu kabar baik bang. Kabar baik. Itu bahasa Yunani kan? Bahasa Yunani. Nah, itulah arti Injil. Ya iya. Nah, itulah arti kabar baik dari mana? Loh, kabar baik dari Yesus. Bukan, kabar baik dari Tuhan kepada Yesus. Loh, Tuhan itu siapa? Yesus kan punya Tuhan, Bang. Aduh, buka. Nah, itu kan menurut Pak Yusuf. Bukan menurut saya, menurut Bible Anda, Yesus punya Tuhan. Buka Matius 11 nomor 25, coba. Memang Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Dia kan manusia. Ya udah, dia kan punya Tuhan berarti. Mungkin Tuhan kan manusia Kalau dia punya Tuhan, Bang, nggak usah dibantah pernyataan saya. Dia punya Tuhan sebagai manusia, kata Anda. Ya sudah, Injil itu adalah firman Tuhan kepada Yesus, bukan kesaksian orang lain. Kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada Yesus.
Lalu Tuhan Yesus itu sebagai apa? Hamba. Hamba Tuhan. Hamba. Nah, itu menurut Bible Anda. Jangan dikatakan menurut saya, menurut Bible Anda itu utusan. Utusan atau hamba. Iya memang. Iya memang dia disebut hamba juga, tapi dia disebut Tuhan. Di mana dia disebut Tuhan, Bang? Bagaimana? Bang, seorang hamba kata Yesus. Bentar dulu. Abang membantah pernyataan Yesus. Seorang hamba itu tidak akan jadi Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, enggak maksudnya kan dia bicara sebagai apa di situ kan? Dia ngomong sebagai apa di situ? Dia ngomong kan adalah sebagai hamba Tuhan toh. Betul? Dia sebagai hamba Tuhan, tetapi dalam sifat manusia atau sifat Allah? Lah, manusia ya manusia, Bang. Tuhannya Tuhan, beda. Ngapain ada campur-campur? Jadi yang ngomong manusianya kan? Jadi coba Anda 100% manusia, 100% dia adalah Tuhan. Nah, itu dalil Kristen, Bang, bukan pengajaran Yesus. Gak ada di kitab Anda 100% manusia, 100% Tuhan, itu gak ada. Dan Yesus kata secara tertulis memang. Oh iya, makanya kita mendebatkan yang tertulis di kitab Anda, jangan pakai asumsi. Gak ada Tuhan itu campur dengan manusia jadi 200%, gak ada. Gak pernah ada. Kata Yesus kan Pak Ustadz, ketika dia kayaknya delay deh, Bang. Kayaknya delay deh. Iya, sorry ya Bang ya kalau delay tabrakan kita ngomong jadinya. Jadi kata Yesus sendiri, Bang, seorang hamba tidak akan bisa jadi Tuhan. Dia sendiri itu yang mengatakan. Terus? Nah, jadi kalaunya Yesus itu statusnya hamba, dia bukan Tuhan. Karena menurut Yesus sendiri, seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sudah? Nah, waktu dia lahir itu ada malaikat berkata dan ngomong. Apa kata malaikat? Di situ Lukas pasal 2 itu. Ya coba Anda kasih tahu. Bagimu Kristus telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana mungkin dikatakan kalau Tuhan itu kepada anak-anak dan kalau dikatakan Tuhan itu Tuhan, mana mungkin dikatakan Tuhan kepada bayi? Kan nggak bisa kan? Udah? Ya silakan. Baik, Bang. Kalau Anda merujuk ya ke Lukas 2 nomor 11 tersebut, pertama dari segi bahasa Yunani salah, udah terjemahnya. Yang kedua, Bang, itu akan jadi masalah kalau diterjemahkan Tuhan. Kenapa? Karena jadi ada 2 biji di situ Tuhan jadinya. Coba nih Anda buka. Bentar, ya. Bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani apa? Bentar Bang, bentar ya. Kamu bilang tadi itu salah. Ya makanya kita bahas dulu, oke? Kita bahas dulu ya. Nah, makanya gitu dong. Ya, agak delay dikit masalahnya. Silakan. Jadi begini Bang, ya. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 nomor 11 yang Anda katakan tadi, hari ini telah lahir bagimu ya seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, kan gitu. Jadi yang lahir di sini Tuhan, betul? Tuhan di kota Daud, betul nggak? Di situ dicatat Tuhan. Baik. Coba Anda baca ayat dua-duanya. Tuh. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Tuhan tadi, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Ada dua Tuhan kah di situ? Makanya harus mengerti Pak Ustadz, ya dalam diri yang lahir itu ada sifat daging dan ada sifat kealahan. Nah, itu asumsi Kristen, bukan ajaran Yesus. Menyatu di itu asumsi. Itu masalahnya, Bang. Asumsi dari mana Pak Ustadz? Coba, mana ada pernah Yesus? Asumsinya coba buka Gini. Yohanes pasal 1. Oh, Yohanes pasal 1 bukan ajaran Yesus, bukan. Makanya saya bilang itu asumsi Kristen, bukan ajaran Yesus. Tidak pernah Yesus menyatakan ya bahwa dia itu Tuhan 100%, ya, firman yang jadi daging dan 100% manusia. Enggak pernah Yesus menyatakan kayak gitu. Yohanes 1 pasal 1 itu bukan ajaran dari Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Jadi kayak gimana? Yesus mencatat itu dari mana? Nah, Yohanes mencatat itu dari mana? Himne Plato Yunani. Pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos. Itu paham dewa Yunani, Bang. Coba Anda buka ya, paham orang Yunani itu terhadap ketuhanan. Bagaimana paham orang Yunani itu? Coba jelaskan sama saya. Coba Anda buka isi himne Plato. Saya buka. Bentar ya. Silakan buka dari sana aja, Pak. Iya, bentar. Silakan. Ya, nih. Yang menyangkut tentang Injil Yohanes ya. Iya. Nih Bang, ya. Saya tunjukkan di layar aja biar lebih gede ya teman-teman ya. Saya punya, alhamdulillah ya, hamba Allah ada beliin saya layar yang gede teman-teman. Nah nih ya. Jadi di sini Bang ya, ya kita buka ya. Mari kita membaca Alkitab. Berikut ini penjelasannya ya. Ini tentang tulisan Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berasal dari mana? Nih Bang, ini berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Saya Yahudi. minta itu sumber dari mana itu, Pak Ustaz? Ya bentar. Nah, nanti saya gini aja Bang, Abang ketik aja di Google, banyak nanti keluar tentang ini ya. Bernama Pilo, kepada bangsanya yang bunyi kalimatnya pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos ya. Dan firman itu berasal dari theos ya. Ini bukan Allah bahasanya, tapi theos. Jadi ada juga Bapak Gereja yang menjelaskannya, yang menjelaskan tentang pencaplokan nih ya. Pencaplokan ajaran Platonis oleh penyalin Injil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ini buku filsafat Bang, bukan ajaran Yesus. Biar Anda tahu gitu, Yohanes 1 pasal 1. Anda itu sebenarnya apakah sumbernya dari Kristen juga harus ya itu apakah sejajar ya dengan penulisan kitab Injil Yohanes seperti itu? Apakah lebih dulu mana? Jadi lebih dulu Yahudi lah. Seperti itu dari mana? Lebih dulu dari Yunani. Karena bahasanya dari Yunani, diambil Yohanes 1 pasal 1 itu. Ya. Lebih duluan Yunani daripada kitab Anda itu. Lalu kalau Anda begini, kalau ini bukan merujuk kepada Yesus, ya kita baca ayat yang mana ya, ayat 17. Ayat 17 ya.
Dari 16 ya, saya baca 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus yang dimaksudkan dengan logos. Baik. Di situ dia katakan berasal dari Yesus Kristus, oke? Bang, sekarang gini, saya dengan abang tentang diri saya lebih tahu saya sendiri atau lebih tahu abang? Maksud dengan logika seperti itu gimana tuh? Logikanya kayak gini, tentang diri saya ini, ya, yang lebih mengetahui tentang diri saya sendiri atau Anda? Ya, memang diri saya sendiri, diri kita sendiri. Ya, pastinya tentang Yesus, yang mengetahui tentang dirinya Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, bukan orang lain. Bukan. Kalau seperti itu, lalu Yohanes itu, bentar dulu bang. Kalau Yohanes menuliskan firman itu telah jadi manusia, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, di mana pengakuan Yesus dirinya berasal dari firman? Tidak ada. kalau memang Yesus tidak mengatakan seperti itu, tetapi dalam konsep Yohanes, aku keluar dari, aku datang dari atas. Adakah manusia yang datang dari atas? Nah, beda lagi pembicaraan dengan firman, bang. Yang kita bicarakan firman. Memang itu kan konsep. Iya, memang itu kan inkarnasi di sini kan. Proses inkarnasi itu kita harus. Nah, ini memang inkarnasi ini. Kalau begitu jadi manusia ya udah. Kelas ini. Ya udah, kalau gitu saya tanya, penulis Yohanes itu kapan dia lihat firman jadi manusia? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa? Dia mendapat itu kan Yohanes itu lebih duluan daripada Yesus kan? Hah? Iya. Yohanes lebih duluan daripada Yesus? Betul. Dapat dari mana ya Yohanes itu? Mana menurut kamu mana yang lebih duluan? Rasul Yohanes Ya, lebih duluan. Itu nabi yang. Kalau menurut Anda lebih bentar bang, kalau menurut Anda lebih duluan Yohanes, dapat dari mana Yohanes firman itu telah jadi manusia? Itu dapat dari mana dia? Kapan dia lihat? Yohanes ini adalah seorang nabi. Iya, kapan dia lihat firman jadi manusia? Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa? Padahal aja sampai ketawa tuh. Ini diwahyukan kepada dia. Bang gini ya bang ya, gini ya. Saya kasih contoh sama Anda ya. Malam ini tanggal 26 ya, Padehe masuk ke lab Yusuf PI. Ini tulisan saya. Tanggal 26 Padehe masuk ke lab Yusuf PI. Saya berani menuliskan ini karena saya melihat dengan mata. Ya, Padehe masuk ke lab saya. Sekarang si Yohanes menuliskan firman jadi manusia. Kapan Yohanes lihat? Tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahun berapa? Kalau bicara tanggal hari apa itu memang itu tidak nyambung ke situ ya. Nah, berarti nggak bisa bang. Lalu dia menjelaskan, nggak bisa Anda bawa itu menjadi logos. Bentar, nggak bisa berarti Anda membawa catatan Yohanes ya untuk apa? Menuduh Yesus berasal dari firman. Sedangkan Yesusnya sendiri tidak ada pengakuan dia berasal dari firman, nggak ada. Enggak, ini kan tulisan Yohanes. Ya, dia mengakui
itu firman itu yang ada Yesus itu yang logos. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ditulis Yohanes itu yang menjadi manusia itu siapakah yang menjadi manusia itu? Firman yang telah menjadi manusia. Adakah manusia itu yang jadi firman dia berasal dari firman menjadi manusia? Ada. Nah, ini yang kagak jelas, Bang. Kan? Kita balik tanya sama Yohanesnya siapa yang dia maksud. Sedangkan Yesus nggak ada ngaku berasal dari firman. Ayo, Yesus nggak ada ngaku aku berasal dari firman. Lalu tulisan Yohanes itu untuk siapa gitu? Loh, 17 itu sudah jelas di situ. Itu kan masih tulisan Yohanes toh. Bagaimana? Lah, mana pengakuan Yesusnya? Aku berasal dari firman, kata Yesus. Kan nggak ada. Yohanes menuliskan baik itu riwayat Yesus membicarakan ketuhanannya, keilahiannya. Baik itu waktu dia disalibkan, itu dibicarakan di situ di kitab Yohanes. Bang, semua Injil Yohanes bertentangan dengan Injil. Ya betul. Semua yang Anda bawakan kepada saya itu kan tulisan Yohanes, bukan pengakuan dari Yesus. Kan gitu. Makanya jika Yohanes menuliskan tentang Yesus, harus ada verifikasi pernyataan dari Yesus pemilik diri. Kalau saya menuliskan tentang Padehe, betulkah ya tahi lalat Padehe di pantat? Kan gitu. Contoh nih, saya menuliskan betulkah tahi lalat Padehe di pantat, kata saya dalam tulisan saya. Tentang Padehe, beliau sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Maka harus kita pertanyakan dengan Padehe, betul kagak tulisan saya? Kan gitu. Begitu pula tulisan Yohanes perlu dipertanyakan kepada Yesusnya. Sedangkan nggak ada Yesus ngaku aku berasal dari firman yang jadi manusia. Nggak ada. Aduh, logikanya gimana sih? Loh, sekarang Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi kita tanya Yohanes. Nggak usah tanya Yohanes, sudah dijelaskan di sini nama Yesus kan? Nah, sudah dijelasin merujuk kepada Yesus. Ya kan? Apakah Injil sekarang begini, tulisan Yohanes itu apakah tabrakan dengan Injil yang lain? Seperti Matius, Markus? Nggak tabrakan kok. Oh, bentar dulu. Nggak ada dengan hubungannya dengan Injil yang lain, nggak ada. Yang kita pertanyakan itu Yohanes menuliskan tentang Yesus. Yang kita cari harus pengakuan dari Yesus. Itu yang dicari, bukan dengan Injil lainnya, nggak ada hubungannya. Jadi kita perlu ya verifikasi atau pernyataan dari Yesus. Kan kayak gitu. Coba kalau Yohanes tadi, pengakuan bagaimana? Coba kalau Yohanes tadi menuliskan kayak gini ya. Di dalam kulit Yesus ya ada tahi lalat 3. Ibaratnya Yohanes menuliskan kayak gitu. Apakah kita percaya dengan tulisan Yohanes ini? Gak bakal kita percaya, Bang. Kecuali apa? Kecuali Yesus menjelaskan betul tulisan Yohanes itu tahi lalatnya ada di kaki 3. Kan jawaban dari Yesus. Ini Yohanes menuliskan sepihak, nggak ada pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Mau gimana Anda mau bawakan ajaran yang bukan dari Yesus untuk menuduh Yesus gitu? Anda begini, Yohanes dengan Yesus, apakah mereka mengenal satu sama lain atau enggak? Saya tanya dulu Pak Ustaz. Yohanes dengan Yesus itu apakah mereka mengenal satu sama lain atau enggak? Kenal. Kalau kenal itu, apakah Yohanes itu menuliskan sembarangan apa yang dia tidak kenal? Bisa. Dari mana? Contoh seperti yang dia sudah merujuk kepada tulis. Bentar. Contoh seperti dia menuliskan gini, Bang. Meskipun dia kenal ya dengan Yesus, dia menuliskan Yesus berasal dari firman yang jadi manusia, yang dia tidak lihat. Meskipun kenal dengan orangnya, dia tetap bisa ngibul. Gimana sih? Saya kenal dengan Padehe, bisa saja saya masih menuliskan ngibul tentang Padehe. Bisa. Apalagi Padehenya kagak ada klarifikasi, kagak ada menjelaskan. Lalu mau kita imani tulisan saya yang ngibul ini gitu, secara membabi buta. Makanya Bang ya, kata Yesus ya, sia-sia yang mereka lakukan itu ya.
padahal perintah dari manusia. Artinya apa? Sia-sia paham Anda terhadap Yesus, sedangkan Yesus tidak ada mengajarkannya. Gitu maksudnya. Anda sia-sia kecuali kalau Yohanes tidak menyebutkan nama Yesus, dan seluruh Injil Yohanes itu yang dia bahas tentang diri Yesus. Oh gini aja bang, ya nggak usah Iya, lagi ke kan? Yohanes, kan Anda dasarnya dari Yohanes. Yohanes menuliskan tentang Yesus. Sekarang mana pengakuan Yesus tentang yang dituliskannya oleh Yohanes? Kata Yohanes, Yesus berasal dari firman yang jadi manusia. Mana penjelasan Yesusnya bahwa dia berasal dari firman? Itu yang kita cari. Ayo, itu yang kita cari, wajib itu. Kalau kita membahas itu, tidak mungkin diri Yesus dia menunjukkan dirinya, saya ini adalah firman, lalu dia tidak mungkin Yesus menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, orang lain yang akan mengetahui dirinya sendiri. Oh, nggak bisa bang, nggak masuk akal. Saya lebih mengetahui tentang Bang Gres, tentang diri Bang Gres daripada Bang Gres sendiri. Mustahil. Nggak ada logikanya kayak gitu. Saya lebih mengetahui Bang Gres daripada Bang Gresnya sendiri. Mustahil. Begini Pak Ustadz ya, kalau memang nggak terima ya nggak masalah ya kan. Salah satu keunikan dalam diri Yesus itu adalah proses kelahiran. Dia dilahirkan dari kandungan Roh Kudus, benar tidak? Ya kalaunya itu kan paham kita sama itu ya. Bahwa ya Yesus itu dilahirkan tanpa orang tua, orang tua laki-laki yang saya maksud itu paham kita sama di situ. Iya, adakah sejarah seperti kelahiran dia itu? Melkisedek itu bang, nggak ada orang tuanya, itu lebih hebat daripada Yesus. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, nongol sendiri dia. Anda catatan tentang Melkisedek itu memang suatu itu sesuatu yang dibahas juga, memang tidak ada penjelasan begitu detail. Makanya lebih sakti dia itu bang. Lebih sakti daripada Yesus itu. Kalau Yesus masih ada ibunya, kalau Melkisedek itu nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, sakti itu. Tiba-tiba langsung nongol aja orangnya. Kalau itu begini, itu kalau kita oke, Pak Dehe. Tapi Bang Gres dulu tanggapi dulu. Pak Dehe mau ikut ngomong katanya Bang Gres. Mau ada tanggapan? Nggak apa-apa, silakan. Saya jadi ingatkan nih Pak Ustadz kalau saya bicara. Jadi mengutip dari Yohanes 1 ayat 1 itu Pak Ustadz, memang tidak ada saksi mata atau klarifikasi dari Yesus sendiri. Nah, jujur tuh. Ya, baru jujur. Penulisnya Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini tulisan Rasul Yohanes. Dan bagaimanapun dijelaskan, belum saya baca juga dan ketemu jawaban bahwa yang menyuruh Yohanes menulis ini adalah Yesus. Belum ada juga. Belum saya baca sampai detik ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Ustadz bahwa memang tulisan Yohanes bukan Tuhan Yesus yang menyuruh Yohanes menulis. Tapi asumsi orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan juga, Yesus juga. Berat ya, memang ya. Berat Pak Dehe kalau kayak gitu. Kalau Pak Dehe udah mau ngomong berat emang ya bagi Kristen. Aduh. Jadi bukan masalah beratnya. Enggak, begini Pak Dehe, ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak dituliskan saksi mata, lalu Yohanes dengan Yesus itu
apakah mereka bersama-sama di situ atau mereka tidak mengenal satu sama lain? Oh, tentu sangat kenal. Kalau kenal itu, apakah Yohanes mengetahui kepribadian Yesus atau tidak? Mengetahui sebagian dan sebagian juga tidak. Oh, dari mana itu sebagian, bagaimana? Coba jelaskan, Yohanes mengetahui sebagian. Yohanes bukan Allah, jadi sehingga dia tidak tahu semua isi hati Yesus. Dia adalah orang biasa. Enggak, dasarnya enggak. Ya, dia adalah nabi, bukan rasul, nabi. Oke, nabi Ya. ya. Rasul juga ya, betul. Nabi Ya, juga. dia adalah nabi yang tertua ya. Ya, betul. Nabi yang paling tua. Ya. Dan saya ingin tanya, kamu ingin Anda begini sebentar. Kamu menjawab tadi bahwa dia tidak mengetahui secara sepenuhnya kepribadian Yesus. Itu Ya. dasar dari DH itu dari mana? Kalau dia tidak mengetahui, jangan pakai asumsi. Dasarnya saya minta, bukan asumsi. Iya. Oke. Jangan ngerti ya? Dasar ya, bukan asumsi ya. Dasarnya yang saya minta bukan asumsi. Iya, saya jawab. Ketika umur Yesus 13 tahun sampai 29 tahun setengah, tidak ada catatan Yohanes mengenai Yesus di sana. Sehingga saya mengatakan bahwa Yohanes itu tidak tahu semua kepribadian Yesus. Kemanakah Yesus pergi dari umur 13? Katanya tadi tahu sebagian. Iya, saya Ini kan tabrakan dengan Kamu bilang tadi tidak bicara tahu, dulu, saya tapi bicara, tahu belum selesai. sebagian. Belum selesai. Di buku Yohanes Oke, silakan. di tulisan Yohanes, saya tanya yang Yohanes tidak tahu, kan kata Bapak tadi Yohanes tahu semua kepribadian Yesus. Lalu saya jawab tidak. Tidaknya di sini dari umur 13 Yesus sampai umur 29 tahun setengah tidak ada di dalam catatan Yohanes. Kemanakah Yesus di umur segitu? Hampir 17 tahun. Kenapa Yohanes tidak mencatat si Yesus itu? Kalau memang dia tahu semua kepribadian Yesus. Makanya saya bilang, Ya, kalau Yohanes Begini. tidak tahu semua kepribadian Yesus. Jawab dulu itu. Dari umur 13 sampai 20 Oke, ya. kemanakah Yesus itu pergi? Sehingga Yohanes lupa menulis ya bukunya. oke. Ya, oke. Oke. Sudah. Ini Sekarang siapa ya? Yohanes pasal Getar-getar. 21 ayat. Bang Grace, ada telepon kah? Getar-getar nik gitu. Nah, Iya, dari Bang Yohanes. Grace. Sekarang gini, Yohanes pasal 21 ayat 25, baca dulu supaya Anda tahu nanti. iya teman-teman semuanya, sorry ya, ini ada notif-notif, ada apa ya? Ada target dari tok-tok gitu yang harus dipenuhi gitu teman-teman. Yohanes Soalnya 21. Yohanes 21. Mic-nya Bang Grace, Yohanes 21 mic-nya. ayat 25. 25, Ah, ya. 25. Yohanes 21 ayat 25. Masih Silakan dibacakan. banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bukan jawabannya ini. Iya. Loh,
Bukan jawabannya bagaimana? Kalau ditulis itu riwayatnya dari dia umur 13 itu sekitar 17 tahun kamu katakan tadi itu, kalau dituliskan semua apa yang dia lakukan itu, apa yang dia dalam ayat ini kita bacakan tidak memuat apa? Di sini dikatakan kalau kita tulis satu persatu dikatakan ya satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kalau kita menuliskan apa yang dilakukannya itu satu persatu dikatakan di sini ya tidak memuat seluruh kitab, maka dunia ini dikatakan tidak memuat. Itu bagaimana? Kan kata Yohanes. Lo kata Yohanes. Yohanes itu dari siapa lo? Bukan Tuhan kata yang Yohanes berbicara di sini, bukan Yesus yang berbicara, Loh, tapi bukan kata Yohanes. Walaupun Yohanes itu bukan Tuhan, walaupun Yohanes bukan Tuhan, tetapi Yohanes tahu dari Wahyu dan kemudian dia tahu dari Yesus sendiri. Oke, kalau Yohanes tahu, lalu kemana Yesus itu pergi dari 13 sampai umur 29 tahun? Apakah dia jalan-jalan ke Pulau Nias, ke Pakistan? Saya sudah jelaskan kepada Anda ya, makanya saya sudah jelaskan. Itu nggak terjawab, 25 itu kalau ditulis semuanya itu kemana dia? Lo nggak terjawab bagaimana? Lalu kalau kamu mengatakan itu, Yohanes menuliskan dari pasal pertama sampai pasal 21, tapi Yohanes menuliskan itu tapi sembarangan, tidak jelas. Itu apakah itu disebut orang gila seperti itulah? Iya kan? Apalagi adalah rasik Arabi. Iya kan? Berat memang. Kasih kesempatan bertanya, memang berat pertanyaan saya. Iya kan? Kalau dia menuliskan itu, enggak. Begini, dari mana kok bisa Yohanes menuliskan semuanya itu kalau tidak tahu apa-apa saja kan? Dia tahu, dia menuliskan dari apa yang dia tahu. Lalu kalau kamu mengatakan Yohanes itu, lalu kenapa dia menuliskan pasal pertama itu kalau tidak tahu sumbernya dari mana? Objeknya siapa? Orangnya siapa yang dia tuliskan itu? Itu kan dikatakan seperti itu miring kan, kalau memang itu pendapat kalian kan. Lalu kenapa dia menuliskan seperti itu? Saya mau tanya dulu kalian, kenapa Yohanes menuliskan seperti itu dulu? jangan bertanya dulu. Buat apa dia tuliskan itu? Satu-satu dulu jawab. Karena kalian kan tidak menerima. Bukan kalian tidak menerima Injil Yohanes. Bukan tidak menerima, tetapi memang kamu bilang tadi bukan Yohanes kita tanya. Gantian bicara dulu bos ya, gantian bicara, biar saya dulu, nanti bapak habis. Jadi begini, oke lah saya setuju asumsimu, tidak muat di dunia ini. Sementara kita hitung pakai akal sehat saja ya, 29, 30, 31, 32, 33 Yesus mati. Hanya 4 tahun tapi bisa dibuat bukunya. Catatan Yohanes, masa 17 tahun dari umur 13 tahun sampai 29 nggak ada catatan. Hanya 4 tahun aja mengajar ada catatan, tapi dibalik semua itu umur dari 20, dari 13 sampai 29 tidak ada di catatan di Alkitab. Makanya Yohanes mengatakan kalau ditulis satu persatu, makanya kamu gak terima Injil Yohanes. Sekarang ya, kalau saya jelaskan tadi kalau ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak muat kan untuk kalau dituliskan apa yang dia lakukan. Apa itu kerjanya dari kisah umur 13, itu apa yang saja dia lakukan di situ kan. Di catatan ini kalau ditulis satu persatu tidak semua akan muat itu kan. Lalu kalau kalian tidak terima ayat ini, sekarang catatannya Yohanes menuliskan itu kepada siapa dan orangnya siapa dan tujuan apa dia tuliskan itu. Kalau kalian tidak menerima itu, bukan tidak menerima, coba jawab. Itu bertanya.
Saya Loh, kamu bertanya. tidak menerima sekarang ya? Kamu bertanyaan itu saya jawab dengan dasar ini kan? Kamu Enggak menanyakan terjawab. dari mana dari umurnya 13 tahun. Loh, dari umur 13 tahun kamu tanyakan itu. Ya, makanya saya bilang kalau dituliskan itu apa yang dia dari umur 13, bahkan dari kecil dulu kalau dituliskan itu satu persatu di Injil Yohanes katakan tidak akan muat. Paham tidak? Masa cerita sedih Yang tidak ditulis. muat? Cerita sedih. Katanya di sini tidak muat. Kasih contoh. Bagaimana kamu tahu itu cerita sedikit? Ya, saya kasih contoh. Umur 13 Pak Dehe. Tidak perlu kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Singkat. Karena Anda begini, tidak usah pakai contoh. Biar masuk Kalau akal. tidak Masuk terima akal itu, aja. Tidak bisa kamu sudah saya jelaskan, sudah dibantah dengan 25 tadi. Oh, Sekarang saya tanya, kalau Yohanes menuliskan itu, dia maksudkan itu satu persatu itu mulai dari kapan dan tujuan apa dia tuliskan itu? Sama tanya dari kalian. Nah itu Pak Ustaz nanti jawab dulu. Itu tujuan Yohanes menuliskan itu apa? Ya nanti setelah Pak Dan Dehe apa yang ngomong dibicarakan gitu. di seluruh tulisan itu apa? Setelah Pak Dehe ngomong nanti saya tanggapan saya. Anda bisa menjawab itu. Nah, lalu saya sudah jawab. Ya saya sudah jawab pertanyaan lalu bolak-balik terus ya. Karena dia tidak menjawab. Kalau memang tidak terima dokumen itu satu persatu dari umur 13 itu, jangankan umur 13. Jangankan umur 13. Ya, dari umur dia katakan 0 saja ya dari sejak dia lahir. Ya. Itu tidak akan muat. Lalu saya tanya, kalau memang tidak percaya itu, lalu Yohanes menuliskan itu untuk siapa dan tujuan apa? Udah selesai, saya mau jawab. Dan siapa yang dimasukkan yang dimasukkan Yohanes ini kalau ditulis semuanya itu tidak akan muat. Itu apa maksud Yohanes di sini? Oke, kita gantian ngomong. Silakan Pak Dehe dulu, baru saya. Iya, yang saya pertanyakan adalah Bang Grace. Loh. Iya, dengar dulu gantian kita. Silakan nanti bantah. Silakan. Kemanakah Yesus dari umur 13 sampai tidak ada jawabannya? Tidak muat. Jawabannya tidak muat. Beda dengan dalil dari Medan Kalau kemarin. ditulis satu persatu loh. Gantian dulu, Bang Semuanya Grace. itu- Bang Grace bentar, nanti ada waktu Anda membantah. Tadi kita ngomong kan gitu. Begini Bang Grace, dari umur 13 sampai umur 29 Yesus tidak ada ceritanya. Lalu kata Yohanes tidak muat. Tapi menurut saya muat. Kenapa? Contoh Pak Dehe umur 13 tahun, dia pergi dari Nias sekolah di Depok, lalu setelah tamat SMA dia kuliah di Depok lagi, lalu dia umur 29 sudah jadi dosen, lalu umur 30 Pak Dehe menjadi rasul. Kan gampang, tinggal 1 menit sampai dunia ini. Udah. Bentar Bang, saya agak menggelitik, saya mau tanggapi juga gitu pernyataan Anda yang tidak muat tadi. Ya, silakan. Biasakan jangan potong-potong kalau orang tua ngomong supaya kita dengar dengan baik. Ya. Silakan. Anda tadi ngomong saya nggak potong, saya dengar. Jadi hanya 2 menit lalu kata Yohanes tidak muat di dunia ini. Itu adalah fitnah. Oke, saya jawab ya. Saya bicara Oke, saya hanya jawab ya. 1 menit 2 menit, tidak sampai Oke. 2000 buku. Bang, tambahan dari saya Bang Grace sedikit ya. Kalaunya alasannya nggak muat ya kata Pak Dehe disangsikan juga. Jadi gini Pak Dehe, berkaca dari sejarah Nabi Muhammad ya. Beliau diutus dari umur 40 tahun sampai 23 tahun. Keseharian Nabi Muhammad selama 23 tahun itu tercatat di hadis. Cukup aja tuh 23 tahun Barha. Iya, lebih Apakah dia tercatat ya?
dia tercatat dari dia dia berbohong begitu. Lah, enggak. Dia tercatat seperti itu. Berlaku baik, Bukan itu berlaku yang kita benar maksud. dia tercatat atau tidak? Bukan Loh, itu yang kita maksud yang maksud, Pak. ditanyakan Yang kita itu apa? maksud itu Maksud kegiatan apa? Yesus dari umur 13 sampai 29, apa kegiatannya? Apakah dia sekolah? Apakah dia jalan-jalan? Atau dia juga berkhotbah? Itu yang kita pertanyakan. Oke, siapa yang mau tanggapi ini? Pak Ustadz atau bagaimana? Nggak apa-apa, silakan giliran Anda gitu. Terus yang Oke. tanggapi. Oke, saya mau tanggapi dulu. Oke, saya mau tanggapi. Kalau Pandai mengatakan tadi itu, kalau saya mengatakan ini, saya bisa simpel saja. Saya mau tanya, apakah kamu lebih tua dari Yohanes atau kamu dulu? Siapa Gimana? lebih tua? Ini bukan Kamu ditanyain lebih tua dari tua di Yohanes, sini. kamu lebih kamu mengatakan kegiatan ya, kegiatan itu apa dulu? Menurut kamu apa kegiatan? Kalau dituliskan satu persatu apa kegiatan itu tidak muat di tulisan Yohanes, benar tidak? Gagal paham juga dia Itu loh. pertanyaan saya. Gagal paham bagaimana? Kalau ditulis, kalau ditulis semuanya bagaimana dia cara begini, tidak mungkin dituliskan itu. Kalau ditulis kayak itu semua apa yang dikembang, jangankan dia umur 13 itu banyak yang tidak ditulis, tapi kalau dituliskan semuanya itu satu persatu kata Yohanes, baca dong, itu ya. Jangan seperti pemahamanmu dengan Yohanes saya menurut kamu simpel aja, nggak bisa. Kamu belum tahu apa-apa diri Yesus. Yohanes lebih tahu Yesus itu sendiri. Kamu belum tahu Yesus sendiri. Dia bersama-sama dengan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yohanes lebih tahu Yesus. Lalu Yohanes pergi kemana sehingga dia nggak tahu kegiatan Yesus atau pekerjaan Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun. Kemana maksudnya gimana? Maksudnya kemana dulu? Kata Pak Grace, Yohanes lebih mengetahui Yesus. Lalu saya bertanya, daripada kamu kok? Yohanes kemana saja dia selama 17 tahun sehingga dia tidak mengenal cerita Yesus? Apakah Yesus itu pergi jalan-jalan sehingga mereka nggak ketemu? Sampai nanti ketemu umur 30 tahun. Sekarang, Pak. Baru Anda dia begini tahu loh, begini. menulis begini. di buku. Dari semua pertanyaan itu sudah ditulis ayat 25. Semua ini begini loh, bagaimana pemahaman ayat 25 ini? Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Yang diperbuat itu termasuk kegiatan atau bukan? Saya mau tanya dulu. Itu yang diperbuat oleh Yesus itu kegiatan sehari-hari atau bagaimana? Kegiatan atau pekerjaan terus? Yesus atau kerjanya? Iya, tapi kalau dituliskan satu persatu di sini apa katanya? Itu kan kata Kenapa kau tahu? Yohanes. Loh, kalau kata Yohanes menurut katamu mana lebih tepat? Kata Yohanes atau katamu? Pertanyaan saya tadi adalah kemanakah Yesus Loh, selama saya 17 tahun? saya sudah jauh. Jangan diulang-ulang kemana Yesus itu. Kalau ditulis itu kemana dia? Kalau ditulis itu satu persatu kegiatan itu kemana dia? Ditulis ini kemana dia? Ditulis ini kemana dia? Kalau ditulis itu, Pak De, itu tidak muat. Itu loh. Jangan kamu sembarang itu tahu. Enggak usah, Yohanes lebih tahu dari kamu. nulisnya nulis dikit aja. Kemana dia salah satunya? Kemana Yesus? Loh, tanya ini loh, yang ditulis itu hal-hal yang bersifat pelayanan, yang bersifat dia mesti ditulisnya dia itu nggak mungkin ditulis kecuali kalau dia Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad tulis dia begitu. Bang Greg ini Yohanes nggak ada mencatatkan ya itu kan selama 3 tahun itu kan kayak gitu muat aja. Jadi yang selepas Yesus itu pipis ya, adakah catatan Yesus kata Pak Dehe itu selama 17 tahun? Kalaunya Yohanes ya lebih mengetahui ya tentang Yesus,
kemana catatan Yohanes selama 17 tahun itu? Terlepas dari terserah gitu. Loh, maksudnya kan catatan riwayat Yesus dituliskan, maksudnya catatan itu dari mana? Loh, saya sudah pantau. Ya iya. 5. Apa aja kegiatannya? Kegiatannya selain itu apa aja tuh selama 17 tahun? Jawab satu aja kata Pak Dehe tadi. Loh, Yohanes tidak menuliskan kalau dia kegiatan hal-hal yang lain. Ya tidak mungkin Yohanes tuliskan semuanya itu loh. Kalau dia begini. Enggak, dia tidak tuliskan itu. Berarti betul kata Pak Dehe, Bang. Betul kata Pak Dehe tadi. Berarti Yohanes setengah tahu, setengah kagak tahu. Betul itu berarti. Loh, betul Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dipercaya, Yohanes atau Dehe? Jangan tanya dulu dong. Ya. Mana lebih tahu? Mana lebih tua? Dipercaya. Mana lebih kita percaya, Yohanes atau Dehe? Dehe mengetahui, Yohanes tidak tahu apa. Sekarang yang kita percaya Yohanes atau Dehe? Ya, dipercaya apa, Bang? Dipercaya nggak nyambung kamu ini. Kamu mengatakan tadi kan Yohanes tidak. Kenapa dia tidak menulis ke begini? Yohanes saya tahu sebagian dan tidak sebagian. Mana yang lebih percaya, Yohanes atau kamu? Mana Kalau saya kalau saya lebih percaya pada Dehe, Bang, jujur. Daripada Yohanes. Kenapa? Bentar dulu, kenapa alasannya gitu? Saya lebih percaya pada Dehe daripada Yohanes gitu. Karena betul apa yang dikatakan Pak Dehe, Yohanes itu tidak ada mencatat kegiatan Yesus selama 17 tahun, dan itu fakta yang dikatakan oleh Pak Dehe itu. Lebih percaya Pak Dehe saya. Loh, mana ya? Apakah Pak Dehe mengenal Yesus atau tidak? Betul belum? Dia bersama-sama dengan Yesus face to face atau tidak? Kalau mau bantah gini, kalau mau bantah kan setidaknya Anda bisa sajikan catatan Yohanes ya 1 atau 2 aja gitu ya, biar tuduhan Pak Dehe ya setengah tahu setengah tidak tahu itu terbantahkan. Carikan datanya. Nih, Yesus di umur 20 tahun dia lagi bantu ibunya atau lagi sekolah di mana ya Yohanes catatin itu? 1 atau 2 aja gitu lah. Loh, gini aja loh ya. Ngapain juga sudah dibantah tadi kalau dituliskan 1 persatu loh. Pahami dulu 1 persatu dong. 1 persatu. Ya, contoh ya, umur 12 tahun dia sudah berkhotbah, dia berada di sinagog. Ya, betul. Umur 14 tahun kemana? Loh, kenapa tanya saya? Itu kan yang maksud Yohanes, dia tidak menuliskan sembarangan semua, tapi dia menuliskan hanya bersifat kealahan dan keilahiannya. Iya. Itu yang dia tuliskan kok. Iya, Dia betul. tidak menuliskan seperti sebentar. Dia tidak menuliskan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ditulis semua kebohongan Nabi Muhammad. Itu kan ditulis Enggak nyambung ke Al-Quran. Al-Quran itu betul enggak ada perkataan Nabi Muhammad, enggak ada ya. Enggak nyambung ke Al-Quran gitu. Enggak ada juga Nabi Muhammad itu bohong ya. Yang kita bahas ini Bible gitu ya. Bang Grace, jangan panik dulu. Kalau Anda mau bahas Quran sama saya boleh. Enggak usah kita campur-campur. Mau bahas Islam sama saya, Islam aja kita bahas. Enggak perlu nyebrang ke Bible. Gitu pula ketika kita bahas Kristen, bahas Bible, enggak perlu nyebrang ke Al-Quran, enggak nyambung. Kenapa? Loh, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak pun. Kenapa Pak Ustadz membahas kitab Kristen sementara orang saya tidak membahas Al-Quran Pak Ustadz? Kenapa takut dibuka? Saya bahas tadi, saya kan Kristen. Kenapa takut dibuka? Tuh Pak Dehe yang bahas, bukan saya kan. Enggak. Coba, begini. Kalau kamu mengatakan sebentar. Kalau kamu Kristen, Kalau kamu Kristen, siapa Yesus itu bagi? Yesus. Kalau kamu Kristen, Yesus itu siapa bagi? Udah, saya jawab. Yesus itu bisa dikatakan. Loh, saya tanya kalau jawab aja yang tegas Pak Dehe. Jelas saja. Kalau kamu Kristen, siapa Yesus bagimu? Iya, saya jawab, dengar dulu. Yesus di ajaran Protestan yang saya anut bisa dipanggil Tuhan. Loh, bukan ajaran Protestan menurutmu. Ya, menurutmu, jangan dulu Pak Protestan dulu. Makanya dengar dulu. Siapa Yesus menurut kamu?
Dengar dulu. Jangan bicara bawa Protestan terus. dong. Menurut kamu yang saya tanya itu, menurut kamu, bukan menurut Protestan, menurut kamu. Itu Makanya dengar dulu, jangan modal bicara terus. Kasih saya kesempatan bicara. Bukan kamu nyari, jangan saya. Menurut kamu, jangan menurut Protestan, jangan menurut itu. Menurut Pade itu siapa? Menurut saya dan menurut Pade itu kepercayaan- siapa? Aduh, Banyak yang panas ini Pak Deh. anak saya aja Berat, Bapak Tema. katanya kok ditanya dijawab ngomong terus biar saya jawab ya. Menurut Aduh. kepercayaan Ngomong dari saya- mana? Udah ngomong dulu Pak. Ya ngomong aja dulu ngomong. Sejam aja. Loh, Silakan dari Bang sana Grace selesaikan kamu dulu Pak. baca. Kalau Bang Grace mau ngomong Selesai selesaikan itu. dulu. Ngomong dulu nanti saya Oke jawab. ya, Ngomong dulu. gini. Menurut sebentar, oke saya mau ngomong. Jawab pertanyaan saya untuk Pandai, kalau kamu Kristen, siapa Yesus bagimu? Bukan menurut Protestan, bukan menurut ajaran lain, menurut kau sendiri. Sudah. Udah, saya mau ngomong, saya jawab. Jawab. Menurut Alkitab saya yang saya pelajari dan yang saya imani, Yesus itu bisa dipanggil Tuhan atau utusan. Utusan Allah. Mengerti? Karena beda-beda Yesus itu. Dia bisa jadi manusia. Beda dari mana? Makanya saya ngomong dulu. Dia juga punya Allah. Coba lihat ketika dia disalibkan, dia berkata, "Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Berarti dia punya Bapa, punya Allah. Begitu. Singkat kalau saya nggak perlu udah. Apalagi yang ditanya? Kita kembali ke Yohanes. Iya. Kamu mengatakan tadi kamu Kristen. Ya. Adakah jawaban orang Kristen seperti itu? Loh itu baru saya Adakah ngomong. jawaban orang Kristen seperti itu? Beda orang, beda Kamu jawaban. hanya menyamar. Kok menyamar? Nggak ada orang Kristen itu. Cice. Kamu itu bukan Kristen. Sedangkan Bapak dulu orang Kristen ada apa, jawabannya Bapak? itu Yesus begini. Jangan-jangan saksi Selalu Yehova jawaban. Bapak ini. Jangan-jangan Bapak saksi Yehova yang tidak mengaku Yesus. Kamu ngerti apa itu saksi Yehova? Anda sekarang Iya. saya tanya, apa itu saksi Yehova? Kalau kamu bahas tentang saksi Yehova, apa itu saksi Yehova dulu? Kamu tanya. Iya, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai apa? Iya, tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai apa? Semua yang Sebagai tidak apa percaya. dulu? Dia ada konotasinya itu. Mereka saksi Yehova. Apa gimana? Yesus tidak percaya. Mereka tidak percaya sebagai apa? Yesus tidak percaya sebagai apa? Jawab dulu pertanyaan saya dari awal, nanti saya jawab itu. Loh, kamu membahas, kamu sok Kristen, tapi kamu membawa saksi Yehova. Sekarang saya tanya kamu saksi Yehova itu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bawa saksi Yehova tidak tahu apa. Kenapa kita bahas sekte sekarang gitu melebar. Jadi begini. Yang dia bawa saksi Yehova, dia tantang saya. Dia tantang saya. Tapi dia Iya, tidak saya apa-apa. tadi tuh Lah, nanyain dia ngaku Bapak Kristen. alirannya dari Kristen dari mana. mana? Tadi saya tanya Bapak Loh, alirannya dari kamu mana. jangan Bapak sok tanya pintar tapi saya. tidak tahu arti apa. Aduh, Loh, jangan Bapak tanya aja nggak saksi Yehova itu saya mau tahu. jelas kepada Anda. Saksi Yehova itu saya menjelaskan dong. Saksi Yehova Saya jelasin itu dulu Yesus sebagai kenapa sih? Yohanes tadi. Nggak usah loncat-loncat dulu ke sana kemari. Yohanes aja dulu kita selesaikan. Belum selesai tadi Yohanes. Kamu tidak. Enggak, saya hanya ingin tahu kamu mengaku Kristen tapi bukan Kristen. Loh, Ya, di mana orang jawaban orang Kristen itu? inilah Yesus Yudas itu Iskariot begini. itu. Selalu jawaban orang Kristen itu dia. Aduh, Pak Grace. Nah itulah Yudas itu pengecut. Itu namanya pengecut. Bukan pengecut. Nah itulah. Inilah Nah sekarang buat begini, podcast Anda ini. nggak usah Anda mau tangkap kau. Fitnah. Nggak usah.
Nggak usah, saya nggak tanggapi kamu karena kamu Iya, karena kapasitas kamu nggak bisa jawab. Sekarang Pak Yusuf aja yang Iya. bicara. Juan, Enggak, sekarang Pak Yusuf yang bicara. yang si Cimehong. Kamu membahas hak Yehova, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu Saya apa-apa. Kristen, Sekarang lihat ini aja ini, kamu. lihat. Nih, lihat, saya Kristen. Saya enggak bahas itu. Saya enggak bahas itu. Kristen Maaf ya, itu Bos, saya tidak maaf ya, menjawab. mohon maaf penonton semua ya. Aduh, Pak Grace, saya ini memang kalau berdebat dengan orang Kristen, Sudah. Loh, selalu kamu membantah. tentang saya, tentang saya Yehova. bukan Kristen. Loh, kamu bilang sama saya saksi Yehova, kamu tahu arti saksi Yehova, kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu jelaskan sama saya? Jangan. Aduh. Iya kan, Pak. nunjuk kebotolanmu seperti ngaku sok Waduh, pintar waduh. tapi tidak pintar. Udah